Pernah nggak kepikiran kalau negosiasi bisnis modern itu sebenarnya bukan sekadar hitung-hitungan angka di atas kertas? Selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal mengubah total cara pandang Anda tentang negosiasi. Kita nggak akan ngebahas soal tawar-menawar harga yang biasa-biasa aja, tapi kita akan melihatnya sebagai sebuah medan perang psikologis yang strategis dengan meminjam kebijaksanaan kuno yang luar biasa brilian. Jadi, siapkan fokus Anda, karena konsep-konsep yang akan kita bedah hari ini benar-benar punya kekuatan untuk mengubah lintasan karir atau bahkan bisnis Anda sepenuhnya. Coba bayangkan momen penentuan ini. Anda udah banting tulang selama 8 tahun, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan mungkin aset pribadi. Anda ingat malam-malam panjang di mana Anda harus tidur di kantor cuma untuk memastikan bisnis tetap jalan dan karyawan tetap digaji. Lalu, tibalah hari H. Anda melangkah masuk ke ruangan untuk bertemu dengan seorang investor raksasa. Jantung Anda berdebar kencang karena di ruangan itulah keringat dan air mata Anda selama bertahun-tahun dipertaruhkan dalam satu momen krusial. Benar sekali. Satu tanda tangan aja secara harfiah bisa melipat gandakan nilai perusahaan Anda atau malah menghancurkannya dalam semalam. Disinilah letak masalah utamanya. Negosiasi di tingkat setinggi ini itu bukan lagi soal logika atau matematika. Ini adalah perang tanpa senjata. Dan dalam perang semacam ini, pemenangnya nggak selalu orang yang paling pintar atau yang dompetnya paling tebal. Pemenangnya adalah mereka yang paling paham soal strategi dan psikologi manusia. Menariknya, lebih dari 2.500 tahun yang lalu, ahli strategi kuno, Sun Tzu, udah memetakan semua ini. Hari ini, kita bakal lihat gimana rahasia kuno tersebut diaplikasikan dalam kesepakatan bernilai miliaran dolar. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, ujian terbesarnya, tahap persiapan. Bagian tersulit dari negosiasi itu justru seringkali terjadi sebelum Anda bahkan menyentuh gagang pintu ruang meeting. Coba resapi kutipan legendaris Sun Tzu yang satu ini. Dia mengatakan bahwa prajurit yang menang akan menang terlebih dahulu sebelum maju berperang, sementara prajurit yang kalah maju berperang terlebih dahulu dan baru mencari kemenangan. Dalam banget kan? Para amatir biasanya masuk ke ruang negosiasi dengan emosi bergemuruh. Mereka terlalu ingin menang, tapi diam-diam sangat takut gagal. Tapi kalau kita bicara soal para elit bisnis dunia, mereka udah mengamankan kesepakatan itu jauh sebelum mereka duduk di kursi, karena persiapan adalah arena di mana pertempuran yang sesungguhnya dimenangkan. Nah, ini membawa kita ke taktik pertama di medan perang ini, senjata informasi. Bagi Sun Tzu, fondasi mutlak dari kemenangan adalah seberapa dalam Anda mengenal lawan Anda. Dia bilang, kenali musuhmu dan kenali dirimu, maka kau tidak perlu takut pada 100 pertempuran. Pepatah ini sangat-sangat relevan di dunia bisnis modern. Kita sering tertipu mikir kalau keputusan bisnis raksasa itu murni berdasarkan data dan proyeksi keuangan. Padahal realitasnya, keputusan manusia itu jauh lebih sering disetir oleh 3 hal dasar: ketakutan, keserakahan, dan ego. Kalau Anda bisa memetakan ketiga hal ini pada lawan negosiasi Anda yang pegang kendali. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat sempurna perbedaan antara amatir dan negosiator kelas dunia. Sang amatir cuma datang bawa proposal bisnis standar yang dicetak rapi. Beres. Tapi elit dunia, mereka datang membawa intelijen. Mereka tahu titik lemah lawannya, mereka tahu kondisi arus kas mereka yang sebenarnya, kelemahan internal perusahaan, dan yang paling penting, mereka tahu ego dari eksekutif yang duduk di seberang meja. Di level ini, punya data yang akurat itu 100 kali lipat lebih mematikan daripada sekedar melontarkan ancaman. Lanjut ke taktik kedua yang gak kalah pentingnya, psikologi kekuatan. Dalam dinamika antar manusia di ruang meeting, ada satu aturan emas. Sun Tzu menuliskannya begini, berpura-puralah lemah ketika kuat dan terlihat kuat ketika lemah. Kenapa ini krusial? Karena menunjukkan rasa putus asa itu adalah cara tercepat untuk menghancurkan posisi tawar Anda. Dunia bisnis itu nggak kenal ampun, dan ia hanya menghormati pihak yang punya opsi lain. Begitu Anda kelihatan seolah-olah hidup dan mati perusahaan Anda bergantung pada satu kesepakatan ini, di detik itu juga Anda udah kalah telak. Perbedaan energinya kerasa banget kan? Negosiator yang putus asa akan bilang dengan nada memohon, aduh, kami sangat berharap kesepakatan ini berhasil. Tapi di sisi lain, negosiator yang punya kekuatan akan bilang, kami percaya ini menarik, tapi kami sangat selektif dalam memilih mitra jangka panjang. Kalimatnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Intinya di sini adalah, orang yang paling tenang, dialah yang memegang kekuatan paling besar. Sekarang, kita masuk ke taktik ketiga, menaklukkan ego. Ini salah satu konsep favorit saya. Sun Tzu bilang, puncak tertinggi kemenangan adalah menaklukkan tanpa bertempur. Daripada kita nabrak ego lawan secara frontal, kenapa nggak kita pakai aja ego mereka sebagai senjata? Negosiator top nggak akan memaksakan kekalahan telak yang bikin harga diri lawannya hancur. Ingat, nggak ada orang yang suka dipermalukan. Anda justru menaklukkan mereka dengan bikin mereka merasa dihargai, didengar, dan bikin mereka mikir kalau mereka juga keluar sebagai pemenang.
Fakta yang cukup mengejutkan, ada miliaran dolar kesepakatan bisnis yang hancur berantakan setiap tahunnya murni cuma karena urusan ego, bukan karena masalah angka. Makanya, memberikan kemenangan kecil buat lawan di hal-hal yang sebenarnya nggak fundamental buat Anda, itu bisa ngebuka pintu buat kemenangan masif yang sebenarnya Anda incar. Negosiasi tingkat tinggi itu terjadi ketika kedua belah pihak merasa menang saat berjabat tangan. Hal ini membawa kita langsung ke taktik 4, mengendalikan emosi. Emosi itu ibarat titik kebocoran paling fatal dalam strategi apapun. Kalau kepanikan udah melanda, siap-siap aja ngadepin kegagalan beruntun. Pertama, Anda pasti kehilangan objektivitas. Begitu objektivitas hilang, keputusan yang Anda buat otomatis jadi buruk. Dari situ, Anda mulai bereaksi secara defensif. Dan yang paling parah, Anda jadi terburu-buru ngasih jawaban tanpa mikir panjang. Siapapun yang bisa menjaga emosinya tetap sedingin es di bawah tekanan, dialah yang bakal menyetir seluruh arah pembicaraan. Coba pikirin deh, di tengah negosiasi yang super tegang, orang yang paling berbahaya itu bukanlah orang yang suaranya paling keras. Sama sekali bukan. Orang yang paling berbahaya adalah dia yang paling diam, yang lagi mengamati, dan berhitung dalam kepalanya. Keheningan yang strategis itu luar biasa mengintimidasi, dan seringkali bikin lawan jadi salah tingkah, bicara terlalu banyak, dan akhirnya membongkar kelemahannya sendiri. Dan akhirnya, kita sampai di taktik 5, unjuk kekuatan tertinggi. Ini adalah level dominasi absolut. Anda harus sadar betul bahwa tidak semua kesepakatan itu layak buat diperjuangkan. Kalau Anda merasa harus selalu dapat setiap deal yang ada di depan mata, Anda terjebak. Ketakutan bakal kehilangan deal itu justru yang bikin Anda jadi putus asa. Dan keputusasaan inilah yang nantinya bakal maksa Anda buat nurunin harga, ngorbanin margin, dan nyerahin kontrol perusahaan ke orang lain. Camkan prinsip ini baik-baik. Tidak ada kesepakatan itu jauh-jauh lebih baik daripada kesepakatan yang buruk. Kesiapan mental Anda untuk berdiri, bilang terima kasih, dan melenggang pergi ninggalin meja negosiasi, itu adalah bentuk kekuatan terbesar. Saat lawan ngelihat kalau Anda benar-benar nggak takut kehilangan deal itu, di detik itulah mereka sadar kalau mereka nggak bisa nekan Anda sama sekali. Sebagai penutup, mari kita tarik kesimpulannya di bagian resolusi ini. Sifat manusia yang tidak berubah. Dunia memang berubah. Teknologi berkembang super cepat, pasar global naik turun tiap detik. Tapi tahu nggak, apa yang nggak berubah? Psikologi manusia. Semuanya masih sama persis seperti 2,5 milenium yang lalu. Bisnis adalah perang psikologis. Kalau dulu prajurit kuno bawa pedang ke medan perang berdarah untuk bertahan hidup, sekarang para eksekutif bawa proposal bisnis ke ruang rapat mewah buat menaklukkan lawan. Mediumnya beda, tapi aturan mainnya benar-benar sama. Dan itulah esensi dari seni perang bisnis. Kemenangan Anda berikutnya nggak akan ditentuin dari seberapa keras Anda ngotot berdebat, tapi dari seberapa tajam strategi Anda. Terkadang, satu kalimat yang dilemparkan di momen yang sangat tepat, itu dampaknya bisa jauh lebih kuat daripada pasukan dengan 1.000 prajurit sekalipun. Jadi pertanyaannya sekarang, untuk meeting besar Anda selanjutnya, apakah Anda bakal datang sebagai amatir yang cuma ngandalin nasib, atau sebagai ahli strategi yang udah mengunci kemenangan sebelum bicara sepatah kata pun? Pilihan ada di tangan Anda. Teruslah bereksplorasi, siapkan strategi terbaik Anda, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.